Baik, terima kasih Bayan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi, yaitu penyusunan anggaran jangka pendek yang beranggotakan Aulia Falusadi saya sendiri, Dania Fatika Sari, Meidi Egidia, dan Siti Hana Rafida. Data penyusunan anggaran jangka pendek. Data untuk menyusun anggaran jangka pendek antara lain anggaran harga sediaan, anggaran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, beban usaha, neraca awal, dan data lainnya. Di bawah ini disajikan data untuk menyusun anggaran jangka pendek tersebut. Ini ada data anggaran jualan, yaitu pada contoh perusahaan kecap sehat memproduksi 3 jenis kecap dengan anggaran jualan untuk tahun 2016 dalam kuantitas botol, seperti tabel di bawahnya. Produk yang dijual di 2 daerah, yaitu Banjarmasin dan Martapura, dengan perbandingan langsung ke 2.1 harga jual standar untuk masing-masing daerah seperti tabel bawah ini. Di bawah tersebut jualan dilakukan dengan 30% tunai, 40% triwulan berikutnya, dan 30% triwulan lagi. Lanjut ke data anggaran sediaan. Sediaan produk dalam proses awal dan akhir tidak ada anggaran sediaan produk. Jadi ditetapkan seperti tabel di sampingnya. Data anggaran bahan baku, kuantitas standar bahan baku atau KSBB per botol kecap terdiri atas kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Sediaan awal bahan baku sama dengan sediaan akhir bahan baku, yaitu kedelai 1.400 ons, gula merah 1.000 ons, yang kedelainya per onnya Rp100 dan gula merahnya Rp60. Ketentuan pilihan bahan baku 50% tunai, 50% triwulan berikutnya. Lanjut. Ke data anggaran biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk membuat 1 botol kecap diperlukan waktu 0,1 jam. Dan upah tenaga kerja langsung per jam 500 atau 50 persatuan. Para pekerja mengambil upah dari 25% dan sisanya akan dibayar sesuai dengan periode anggaran. Biaya overhead pabrik per triwulan sebagai berikut. Terdapat biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya depresiasi, bangunan pabrik, mesin dan alat, beban lain-lain, setelah itu jumlah. Sediaan bahan pembantu awal dan akhir 0. Harga pokok per botol kecap menggunakan metode rata-rata setahun. Periodik.
Lalu ke data anggaran beban usaha. Beban usaha terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban usaha per triwulan dianggarkan sebagai berikut. Dianggarkan pada triwulan tersebut terdapat beban penjualan, beban gaji penjualan, beban promosi, beban depresiasi alat, jumlah penjualan, beban administrasi dan umum. Di dalamnya ada beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi bangunan kantor, beban depresiasi alat kantor, beban lain-lain, jumlah beban administrasi, lalu ke jumlah beban usaha. Ke data anggaran neraca awal. Di sini terdapat data neraca perusahaan kecap sehat per 31 Desember 2015 yang terdapat dalam anggaran jangka panjang pada tabel 14-23 sebagai berikut. Jadi tabel 14-23 yang di bawahnya. Terdapat kas, pinjaman tenaga kerja, sediaan produk jadi, sediaan bahan baku, dan terdapat aset lancar juga, aset tetap, dan aset lain-lain. Ya, lanjut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya, yaitu Dania Fatika Sari. Silakan Mbak Dania. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Data anggaran lainnya. Bunga utang jangka panjang dibayar tiap akhir triwulan sebesar Rp330.000. Angsuran pokok utang jangka panjang pada akhir triwulan 4 tahun 2016 dibayar sebesar Rp2.301.579. Pajak hasilan 10% dibayar tiap akhir triwulan. Taksiran piutang usaha per triwulan 2% dari saldo piutang. Untuk mengatasi defisit kas yang mungkin terjadi, perusahaan merencanakan pada awal 2016 akan menambah modal sebesar 2 juta. Tingkat bunga yang berlaku 12% setahun. Jika penambahan modal tersebut dibiayai, tingkat bunga yang berlaku 12% setahun. Jika penambahan modal tersebut dengan kredit di bank, maka jumlah kredit tersebut akan dilunasi semuanya setiap triwulan 3 tahun 2016. Dari data tersebut dapat dibuat anggaran induk yang terdiri atas anggaran operasional dan anggaran keuangan. Dari anggaran operasional dapat dianalisis mengenai rencana penambahan modal. Next. Soal 15.1. PT IMA merupakan perusahaan industri dan pada tahun 2019 ingin menyusun anggaran operasional yang dibuat selama 1 tahun dengan data sebagai berikut. A. Anggaran jualan. Daerah A produk X sama dengan 208.000 unit, produk Y sama dengan 111.600 unit. Dijumlah sama dengan 319.600 unit. Daerah B produk X sama dengan 320.000 unit, produk Y sama dengan 168.400 unit, dijumlah menjadi 488.400 unit. Jadi anggaran jualan tahun 2019 yaitu 808.000 unit. Harga jual produk X per unit Rp950 dan harga jual produk Y per unit Rp1.650. B. Anggaran sediaan. Sediaan produk jadi. Dapat dilihat dari tabel berikut. Jenis produk X dengan sediaan awal 70.000 unit, sediaan akhir 80.000 unit, dan jenis produk Y dengan sediaan awal 50.000 unit dan sediaan akhir 60.000 unit. Jumlah sediaan awal 120.000 unit dan sediaan akhir 140.000 unit. Harga pokok sediaan produk jadi awal sebagai berikut. Produk X
Rp441.700 dan produk Y Rp527.000. Jumlahnya Rp968.700. Next. Sediaan produk dalam proses atau PDP. Jenis produk X dengan sediaan awal kuantitas unit 9.000, tingkat selesainya BBB 100%, BK-nya 400%, sediaan akhirnya kuantitas unit 10.000, dan tingkat selesai BBB 100%, BK-nya 50%. Jenis produk Y, sediaan awal kuantitas unitnya 4.000, tingkat selesai BBB 100%, BK-nya 40%. Sediaan akhirnya kuantitas unit 5.000, tingkat selesai BBB 100%, BK-nya 50%. Jadi jumlah sediaan awal kuantitas unitnya 13.000 dan sediaan akhir kuantitas unitnya 15.000. BBB sama dengan biaya bahan baku dan BK adalah biaya konversi. Next. Biaya konversi terdiri dari biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung atau PTKL. Perhitungan unit ekuivalen menggunakan metode FIFO atau first in first out atau masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Harga pokok sediaan produk dalam proses awal produk X BBB Rp15.030 dan PTKL-nya Rp9.720 dan POP-nya Rp6.994, jadi totalnya Rp31.734. Produk Y, BBB-nya Rp11.160, PTKL-nya Rp7.216, dan POP-nya Rp5.184, jadi totalnya Rp23.560. Jadi harga pokok totalnya Rp55.294. Next, anggaran sediaan bahan baku. Jenis bahan baku A, bahan baku awalnya 103.000 unit, bahan baku akhirnya 80.000 unit. Sedangkan yang B 44.000 unit, dan bahan baku akhirnya 40.000 unit. Jenis bahan baku C, bahan baku awalnya 114.200 unit, dan bahan baku akhirnya 120.000 unit. Jumlahnya bahan baku awal 261.200 unit, dan bahan baku akhirnya 240.000 unit. Harga pokok sediaan bahan baku awal, bahan baku A sama dengan 61.800, B sama dengan 74.800, dan C 114.200. Jumlahnya 250.800. Next. C. Standar bahan baku dipakai. Setiap unit produk X memerlukan bahan baku A 0,9 unit dan bahan baku C 1,2 unit. Setiap unit produk Y memerlukan bahan baku A 0,5 unit, bahan baku B 0,8 unit, bahan baku C 1 unit. Harga per unit bahan baku A 0,6 rupiah, B 1,7 rupiah, dan C 1 rupiah. D. Standar upah dan jam kerja. Upah per jam pada Departemen 1 Rp10 dan Departemen 2 Rp8. Tiap unit produk X memerlukan waktu pembuatan pada Departemen 1 selama 0,10 jam dan Departemen 2 selama 0,20 jam. Tiap unit produk Y memerlukan waktu pembuatan pada Departemen 1 selama 0,15 jam dan Departemen 2 selama 0,40 jam. Next. A. Standar biaya overhead pabrik atau BOP. Setiap unit X memerlukan BOP Rp1,94. Setiap unit produk Y memerlukan BOP Rp3,24. F. Beban usaha ditaksir setahun terdiri atas beban jualan Rp1.190.000 dan beban administrasi dan umum Rp695.000. Jumlahnya Rp1.885.000. G. Dapatan bunga setahun ditaksir Rp98.000, beban bunga ditaksir setahun Rp90.000. H. Saldo kas awal Rp600, modal saham Rp1.200.000, dan laba ditahan awal Rp674.794. I. Seluruh produk yang dijual dan dibeli dilakukan secara tunai, serta transaksi lainnya dilakukan secara tunai pada periode bersangkutan. Seandainya pajak hasilan 10%, berapa laba bersih setelah pajak yang dianggarkan pada tahun 2019? Susunlah anggaran tahunan berikut ini. Anggaran jualan, anggaran produksi, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya bahan baku, dan pilihan bahan baku. Anggaran harga pokok jualan, anggaran laba rugi, anggaran kas, dan anggaran neraca. Next. Jawaban dari perhatian tersebut, jawaban soal 15.1, PT5, anggaran jualan tahun berakhir 31 Desember 2019, jenis produk dan jualan, produk X daerah A, daerah B, jumlah produk X, produk Y daerah A, daerah B, jumlah produk Y, jumlah produk X dan Y, kuantitas unit untuk daerah A 208.000, daerah B 320.000, harga jual per unit Rp990, dan produk
daerah B Rp990, jualannya untuk daerah A Rp2.059.200 dan daerah B Rp3.168.000. Jumlah produk X kuantitas unit 528.000, harga jual per unit Rp9,90, jualannya Rp5.227.200. Untuk produk Y daerah A-nya kuantitas per unitnya Rp111.600, daerah B-nya 168.400, daerah A harga jual per unitnya 16,50, daerah B-nya harga jual per unit 16,50, daerah A jualannya Rp1.841.400 dan daerah B jualannya Rp2.728.600. Jumlah produk Y kuantitas unitnya 280.000, harga jual per unitnya 16,50, jualannya 4.820.000. Jumlah produk X dan Y kuantitas unit 808.000, jualannya 9.847.200. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Megi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. PT IMA Anggaran Produk tahun berakhir 31 Desember 2019 dalam unit. Keterangan 1. Jualan produk X 528, produk Y 280.000. 2. Sediaan produk jadi akhir, produk X 80.000, produk Y 60.000. 3. Produk siap jual, produk X 608.000, produk Y 340.000. 4. Sediaan produk jadi awal, produk X 70.000, produk Y 50.000. 5. Harga pokok produk jadi, produk X 538.000, produk Y 290.000. 6. Sediaan produk dalam proses akhir, produk X 10.000, produk Y 5.000. 7. Produk dihasilkan, produk X 548.000, produk Y 295.000. 8. Sediaan produk dalam proses awal, produk X 9.000, produk Y 4.000. 9. Produk masuk proses produksi, produk X 539.000, produk Y 291. PT IMA Anggaran Biaya Tenaga Kerja tahun berakhir 31 Desember 2019. 1. Produk X untuk Departemen 1. 539.400 dikali 0,10 jam. Departemen 1. 53.940 jam. Jumlahnya 53.940 jam. 2. 539.400 dikali 0,20 jam. Pada Departemen 2, 107.880 jam, jumlah 107.880 jam. Yang kedua, produk Y untuk Departemen. Departemen 1, 290.900 dikali 0,15 jam. Pada Departemen 1, 43.635 jam. Jumlahnya 43.635 jam. 2, 290.900 rupiah dikali 0,40 jam. Pada Departemen 2, 116.360 rupiah. Jumlahnya 116.360 jam. 3. Jam kerja terpakai 1 ditambah 2. Departemen 97.575 jam. Departemen 2, 225.250 jam. Jumlahnya 321 jam. 815 jam. 4. Upah per jam. Departemen 1, 10.000. Departemen 2, 8.000. 5. Biaya tenaga kerja langsung 3 kali 4. Departemen 1, 975.750. Departemen 2, 1.793.920 rupiah. Jumlah 2.769.670 rupiah. Perhitungan unit ekuivalen metode MPKM. Seperti tabel berikut. Selanjutnya, PT INA Anggaran Biaya Bahan Baku dan belian bahan baku tahun berakhir 31 Desember 2019. Seperti tabel berikut. Perhitungan harga pokok produk per unit. Bahan baku yang dipakai untuk produk X sama dengan bahan baku A sama dengan 485.100 unit dikali 0,60 sama dengan 291.60.000.
C sama dengan 646.800 unit dikali 1,0 sama dengan Rp646.800. Dengan total 900.037.860 rupiah. Biaya bahan baku untuk produk X sebesar 937.860 rupiah. Biaya bahan baku yang dipakai untuk produk Y, bahan baku A sama dengan 145.500 unit dikali 0,64 sama dengan 87.300 rupiah. B 232.800 rupiah unit dikali 1,70 sama dengan 395.760 rupiah. C sama dengan 291.000 dikali 1.000 sama dengan 291.000. Biaya bahan baku untuk produk Y sama dengan 774.060 rupiah. Biaya bahan baku atau BBB setahun 1.711.920 rupiah. Biaya bahan baku per unit produk X sama dengan 937.660 rupiah ditambah 539.000 unit sama dengan 1,74 rupiah. Biaya bahan baku per unit produk Y sama dengan 774.60 rupiah ditambah 291.000 unit sama dengan 2,66 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL untuk produk X sama dengan Departemen 1 sama dengan 53.940 per jam dikali 10 sama dengan 539.400. Departemen 2 sama dengan 107.880 jam dikali 8 rupiah sama dengan 863.040 rupiah. Dengan total 1.402.440 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung untuk produk Y sama dengan Departemen 1 sama dengan 43.635 jam dikali 10 rupiah sama dengan 436.350 rupiah. Departemen 2 sama dengan 116.360 jam dikali 8 rupiah sama dengan 930.880. Dengan total 2.769.670 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung setahun BTKL per unit produk X sama dengan 1.402.440 rupiah dibagi 539.400 unit sama dengan 2,60 rupiah. BTKL per unit produk Y sama dengan 1.367.230 rupiah ditambah 290.900 unit sama dengan 4,70 rupiah. Harga pokok produk per unit seperti tabel berikut. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Hana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Medi. Perhitungan sediaan produk jadi akhir produk X yaitu 80 unit dikali 6,28 rupiah. Hasilnya 502.400 rupiah. Produk Y 60.000 unit dikali 10,60 rupiah sama dengan 636.000 rupiah. Jumlah produknya yaitu 1.138.400. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Lalu produk X yaitu BBB sama dengan 10.000 dikali 100% sama dengan 1,7 rupiah sama dengan 17.400 rupiah. Lalu BTKL 10.000 dikali 50% dikali 2,60 rupiah yaitu 13.000 rupiah. Lalu BOP 10.000 dikali 50% dikali 1,9 rupiah sama dengan 9.700. Yang didapatkan hasil yaitu yang dijumlah lalu mendapatkan hasil 40.100 rupiah.
Lalu ada produk Y, yaitu BBB 5.000 dikali 100% dikali 2,66 rupiah sama dengan 13.300 rupiah. Lalu ada BTKL yaitu 5.000 dikali 50% dikali 4,70 rupiah sama dengan 11.750 rupiah. Lalu ada BOP 5.000 dikali 50.000 dikali 5.000 dikali 50% dikali 3,24 rupiah sama dengan 8.100 rupiah. Jadi jumlahnya adalah 33.150 jika di total 40.100 rupiah ditambah 33.150 rupiah jadi 73.250 rupiah. Lalu perhitungan biaya overhead pabrik atau BOP setahun yaitu produk X 539.400 unit dikali 1,94 rupiah sama dengan 1.046.436 rupiah. Lalu ada produk Y 290.900 unit dikali 3,24 rupiah sama dengan 942.516 rupiah. Jadi dijumlah sama dengan 1.988.952 rupiah. Next. Lalu ada anggaran harga pokok jualan PT IMA, yaitu belian bahan baku, yaitu 1.697.120. Lalu ada sediaan bahan baku awal sebesar 250.800 rupiah. Jika dijumlah mendapatkan bahan baku siap pakai, yaitu 1.947.920 rupiah. Lalu ada sediaan bahan baku akhir yaitu sebesar 236.000 rupiah. Jika dikurangkan mendapatkan biaya bahan baku atau BBB sebesar 1.711.920 rupiah. Lalu ada biaya BTKL sebesar 2.769.670 rupiah. Lalu ada BOP sebesar 1.988.952 rupiah. Jika dijumlah menghasilkan biaya pabrik 6.470.542 rupiah. Lalu ditambah dengan sediaan produk dalam proses awal sebesar 55.294 rupiah, menghasilkan produk masuk dalam proses sebesar 6.525.836, lalu dikurangi 73.250 mendapatkan hasil 6.452.586, lalu ditambah dengan 968.700 rupiah mendapatkan hasil 7.421.286 rupiah, lalu dikurangi dengan 1.138.400 rupiah. Jadi harga pokok jualannya yaitu 6.282.886. Next. Lalu ada anggaran kas metode langsung. Di sini ada kas masuk yang didapatkan dari jualan sebesar 9.847.200 dan dapatan bunga sebesar 98.000 rupiah, mendapatkan jumlah kas masuk sebesar 9.945.200. Lalu ada kas keluar
kas keluarnya ada beli bahan baku, upah tenaga kerja langsung, overhead pabrik, beban usaha, beban bunga, pajak penghasilan, lalu jumlah kas keluarnya 8.599.473 rupiah. Lalu surplus kas 1-2 sebesar 1.345.727. Lalu ada saldo awal kas yaitu 600.000. Lalu mendapatkan saldo kas akhir sebesar 1.945.727. Next. Lalu ada anggaran neraca. Kas tersebut yaitu 1.945.727. Lalu ada sediaan produk jadi, sediaan produk dalam proses, sediaan bahan baku, lalu jumlah aset yaitu 3.393.377 rupiah. Lalu ada modal saham, laba ditahan, jadi total kewajibannya 3.393.377 rupiah. Lalu ada perhitungan laba ditahan. Mohon maaf, di situ ada kesalahan penulisan. Yang benar adalah perhitungan laba ditahan. Laba ditahan awal yaitu sebesar 674.794. Lalu laba tahun 2019 yaitu 1.518.583 rupiah. Lalu ada laba ditahan akhir yaitu 2.193.377 rupiah. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Apabila ada sanggahan, pertanyaan, kami persilahkan. Oke, baik. Sebentar ya, saya tambahkan sedikit. Tolong Mbak yang share screen kembali ke awal, Mbak. Mbak siapa ini? Mbak Maidi, tolong kembali ke slide awal sendiri. Terus. Oke. Stop. Nah, jadi ini saya tambahkan sedikit ya. Jadi kemarin ketika kelompok yang bertugas presentasi ini sudah konsultasi dengan saya, karena memang dari 3 kelas ini semuanya terlalu banyak ya PPT-nya. Jadi karena saya juga sudah pengalaman mengajar buku ini, makanya saya langsung ke substansi dari anggaran jangka pendek ini saja. Nah, coba sekarang perhatikan yang di slide ini. Ini kan ada apa? Data anggaran jualan. Oke, next Mbak. Satu lagi. Next. Nah, kemudian ada data anggaran sediaan. Next lagi, satu lagi. Saya 3 contoh aja cukup. Data anggaran bahan baku. Nah, jadi di dalam anggaran jangka pendek ini, di awal-awal bab itu disebutkan data anggaran jualan, anggaran produk, data anggaran bahan baku, data anggaran tenaga kerja langsung, dan seterusnya. Berarti apa? Berarti nanti kalian diminta untuk membuat satu-satu dari masing-masing anggaran ini. Intinya di situ. Nah, oke, saya hapus saja. Nah, jadi karena ini sudah kalian pelajari sebelumnya ya, mulai dari anggaran jualan dulu sebelum UTS sudah, anggaran produk juga sebelum UTS sudah, anggaran bahan baku juga sudah semua. Makanya ini saya minta untuk dilewati dan langsung dipresentasikan soal 15.1 sebagai acuan nanti untuk latihan soalnya yang pertemuan kedua kita minggu ini gitu ya. Jadi saya tidak ingin kalian mengulangi lagi, membuat anggaran ini lagi, jangan, nanti double nanti. Nah, makanya ini saya langsung cut dan langsung saya berikan contoh soalnya. Oke, sekarang langsung aja Mbak ke contoh soalnya Mbak. 15.1. Oke, next. Oke, terus stop. Nah, ini. Coba kalian perhatikan juga di sini.
Di sini juga sama sebenarnya seperti yang data-data yang disajikan di awal anggaran jangka pendek tadi. A, ini anggaran jualan. B, anggaran sediaan. Ini kan datanya kan ya. Sediaan awal sekian, sediaan akhir sekian. Terus Mbak, next satu lagi. C-nya apa? C, sediaan produk dalam proses. Next lagi Mbak. Nah, oke, nah ini data-data yang nanti harus kalian jadikan bentuk anggarannya. Nah, sekarang langsung ke jawabannya, Mbak. Saya pengen lihat jawaban latihan soal 15.1. Terus. Oke, terus stop. Nah, yang pertama, karena tadi di depan tadi di soal 15.1 itu kan tadi ada data anggaran jualan, berarti apa? Kalian diminta untuk membuat anggaran jualannya. Nah, hanya saja ini dibedakan jadi dua produk X dan Y, kemudian daerahnya jadi dua, A dan B. Kalau dulu kan kita satu produk, satu daerah. Kalau sekarang dua produk, dua daerah. Bedanya hanya di situ saja, pengembangan saja. Nah, oke, terus kemudian lanjut, Mbak. Setelah ini PT IMA, nah selanjutnya apa ini? Saya hapus dulu. Anggaran produk. Jualan ditambah sediaan akhir, sama dengan produk siap dijual, dikurangi sediaan jadi awal, sama dengan harga pokok produk jadi, ditambah sediaan produk dan proses akhir, sama dengan produk dihasilkan, dan seterusnya. Nah, jadi perbedaannya itu hanya sedikit sekali dengan anggaran produk yang dulu sudah kita pelajari di sebelum UTS itu. Nah, makanya di sini ketika nanti latihan soalnya berkaitan dengan anggaran jangka pendek dengan membuat macam-macam anggaran ini, mulai dari jualan, produk, tenaga kerja langsung dan sebagainya, sehingga saya pengen nanti yang didiskusikan di di pertemuan hari ini tuh saya minta yang angka-angka ini silahkan ditanyakan. Ya, jadi fokus ke ini. Karena nanti latihan soalnya kalian akan mirip seperti ini nanti membuat anggarannya. Makanya silahkan ditanyakan, misal loh itu kok ada produk X 528, produk Y 280, jualannya itu dari mana? Boleh silahkan. Ditanyakan aja enggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya ada di anggaran jualan yang sebelumnya tadi. Dan ini juga membuktikan bahwa setiap anggaran itu saling terkait. Ketika anggaran jualannya sudah selesai, kemudian dibuatlah anggaran produk. Karena di dalam anggaran produk nanti di sini ada jualan. Dan seterusnya ke belakang nanti akan saling terkait. Beberapa ada yang didapat dari anggaran sebelumnya, beberapa angka didapat dari mana? Dari soal yang di 15.1 tadi, yang di depan tadi. Makanya nanti akan saya cek di beberapa yang bertanya tadi. Itu tadi saya lihat sudah 8 ya tadi. Terima kasih sudah mengelis nama-namanya. Itu tolong difokuskan ke soal 15.1 ini. Plus jawabannya loh ya tentunya. Nah, itu. Jadi tolong untuk diskusikan yang ini. Jangan kebanyakan teori yang di depan ya. Jadi ini didiskusikan. Tadi kan banyak sekali ininya. Macam-macam anggaran. Coba next lagi, Mbak. Mbak Media. Nah, ini ada biaya TKL. Nah, itu ada berapa jam itu didapat dari mana? Silahkan ditanyakan aja. Itu. Terus kemudian next lagi, Mbak, ada anggaran unit ekivalen. Oke, next lagi, Mbak. Anggaran biaya bahan baku dan belian bahan baku. Nah, ini kan banyak sekali ya angka-angkanya. Nah, saya pengen kalian lebih banyak membahas tentang ini. Nah, jadi biar apa? Ya sekali lagi biar nanti ketika latihan soal kalian bisa untuk menjawab latihan soal tersebut. Gitu aja, simpel saya. Jadi ketika presentasi saya minta untuk diberikan contoh, kemudian nanti ketika ini bisa ini.
bisa menjawab ketika latihan soal. Oke, itu saja ya tambahan dari saya. Jadi kenapa kemarin terlalu banyak, kemudian saya minta di-cut itu bukan karena salah, bukan karena tidak penting, bukan. Karena apa? Ya tujuannya agar tidak diulangi lagi. Nah, makanya saya minta langsung ke contoh soal, jawaban, untuk kemudian nanti latihan soalnya mirip dengan itu. Harapan saya kalian sudah bisa untuk mengerjakannya. Jadi simpel seperti itu sebenarnya. Baik, itu ya sedikit tambahan dari saya. Silahkan ini saya hapus dulu. Silahkan seperti yang saya bilang tadi, tolong untuk didiskusikan tabel-tabel di jawaban 15.1 ini. Terima kasih. Itu saja dari